Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fengli Tosi, SPD, guru dari SMP YPPGI Nenei, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 7 SMP YPPGI Nenei dengan materi menyusun teks prosedur. Berikut video saya, selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik. Semua sehat? Sehat. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, silakan maju di depan untuk pimpin doa. Amin, silakan kembali ke tempat duduknya ya. Mary. Nah, Ibu sebelum lanjut belajar, sebelum mulai belajar, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini ketua kelas? Jeffrey? Sama siapa? Ada berapa orang yang tidak hadir? 6 orang. Keterangan? 2 orang sakit? Ya. Yang lain tidak ada keterangan? Ya. Oke. Jadi hari ini kita akan memulai dengan pembelajaran materinya teks prosedur. Teks prosedur. Nah, Ibu mau tanya dulu ya. Di siapa yang biasa masak mie instan? Atau siapa yang biasa pernah apa? Siapa yang pernah masak mie instan? Rika, pernah masak mie instan? Nah, masak mie instan berarti rebus ya? Rebus. Bahan-bahannya apa saja untuk rebus mie instan itu? Bahan-bahannya apa saja? Yang lain? Itu alatnya ya, kuali. Bahan-bahan? Super mie. Dalam rebusan mie instan itu. Terus apa lagi? Yang lain pernah rebus ya, toh? Pernah masak mie instan? Belum pernah makan mie instan? Direbus? Ada? Apa? Air. Nah, itu bahan-bahan dari mie instan. Cara membuatnya apa saja? Cara atau langkah-langkah membuatnya? Apa saja langkah-langkahnya? Langkah-langkah membuat mie rebus itu apa saja? Kompor, kuali, sendok. Terus cara membuatnya bagaimana? Cara membuat bakar kompor. Bakar kompor berarti kompornya bisa meledak kalau bakar kompor. Apa Rika? Nyalakan kompor, nyalakan kompor. Terus setelah nyalakan kompor, langkah berikutnya apa? Kualinya dimuat di atas kompor yang sudah nyala, toh? Kualinya dimuat di atas kompor yang sudah nyala. Setelah itu apa lagi? Isi air di dalam kuali yang secukupnya, toh? Tidak satu kuali full, toh? Ya, yang secukupnya. Setelah itu sudah direbus airnya
sampai airnya sudah mendidih, lalu dikasih masuk apa? Dikasih masuk super minyak. Terus setelah itu jadilah mie rebus, lalu disajikan, lalu dimakan. Oke, tepuk tangan buat Rika. Yang lain pernah masak apa saja? Tidak ada lagi. Oke, kalau begitu, nah hari ini materi kita teks prosedur. Teks prosedur. Oke, nah dalam pembelajaran hari ini tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu membuat celengan dari bahan bekas. Yang kedua, kalian mampu menulis kembali teks prosedur sesuai dengan strukturnya ya, sesuai dengan strukturnya. Oke. Struktur teks prosedur itu apa saja? Struktur teks prosedur itu apa saja? Halo? Halo? Hai. Hai. Halo. Nah, struktur teks prosedur itu apa saja? Apa ini? Apa saja struktur dari teks prosedur? Siapa yang bisa sebutkan salah satu struktur dari teks prosedur? Denny? Mary? Dika? Apa? Apa? Yang pertama, struktur dari teks prosedur itu tujuan. Nah, tujuan dari teks prosedur ini adalah hasil akhir yang hendak dicapai oleh penulis. Itu tujuan dari teks prosedur. Yang kedua apa? Struktur dari teks prosedur ini. Yang kedua apa? Apa? Yang kedua apa? Halo? Hai. Struktur yang kedua adalah apa? Apa? Ya, bahan material atau bahan. Nah, guna mencapai suatu tujuan maka perlu alat dan bahan yang diperinci dengan ukuran yang akurat sebagai pendukung untuk menghasilkan produk yang baik. Nah, kalau membuat suatu produk berarti harus ada alat dan bahannya supaya mencapai hasil yang baik. Oke, yang ketiga apa? Struktur yang ketiga itu apa? Langkah-langkah membuat suatu produk. Nah, dalam langkah-langkah ini, bagian ini berisi langkah-langkah untuk mencapai tujuan kegiatan. Oke, terus bagian terakhirnya apa? Struktur yang terakhirnya apa? Kesimpulan atau penutup. Nah, penutup berisi kesimpulan
membuat tujuan. Yang ketiga, membuat daftar alat dan bahan. Yang keempat, menyusun langkah-langkah. Dan yang kelima, membuat kesimpulan. Nah, Yaman, ulangi apa yang dikatakan Dika. Yaman, cara membuat teks prosedur itu yang pertama apa? Tadi kamu sempat tangkap perkataannya Dika atau tidak? Yaman, cara membuat teks prosedur. Yang pertama apa? Di kelompok itu, kelompok 1 tidak dengar. Tidak dengar. Ulangi Dika. Ulangi Dika. Kalau mereka tidak dengar lagi itu akan suruh mereka untuk bernyanyi. Ya Dika, ulangi. Ya, cara membuat teks prosedur yang pertama itu menentukan judul, membuat tujuan, membuat daftar alat dan bahan, ketiga membuat daftar alat dan bahan, menyusun langkah-langkah, keempat menyusun langkah-langkah, yang kelima membuat kesimpulan. Nah, itu cara membuat teks prosedur. Oke, kelompok berapa ini? 2. Kelompok 4. Kelompok 4. Apa ulangi apa yang katakan Dika tadi? Cara membuat teks prosedur yang pertama menentukan judul. Yang kelompok Denny. Yang kedua apa? Mereka sudah sebut menentukan judul. Yang kedua membuat tujuan. Yang ketiga membuat daftar alat dan bahan. Yang keempat menyusun langkah-langkah. Yang kelima kesimpulan atau penutup. Jadi itu cara membuat teks prosedur. Ya, anak-anak, ibu akan memberikan sebuah contoh ya. Ya, sudah lihat apa itu? Gambar apa itu? Kaos kaki. Terus yang bagian ini apa? Boneka. Nah, ini boneka. Coba kalian lihat mana tujuan dari membuat boneka dari kaos kaki ini. Tujuannya yang mana? Kalian bisa baca toh? Yang di belakang. Tujuannya apa? Baca saja. Tidak apa-apa. Denny. Kalau kamu punya kaos kaki, Yang kuat, berdiri Denny. Kalau kamu punya kaos kaki yang masih bagus tapi sudah tidak dipakai, jangan langsung dibuang. Iya, untuk itu Berikut cara membuat boneka dari kaos kaki. sederhana. Ya, jadi ini tujuan dari membuat boneka dari kaos kaki. Ini tujuannya ya, ini tujuannya. Terus bahan-bahannya apa saja? Kelompok 3, bahan-bahannya apa saja? Berdiri Dika.
Bisa baca atau tidak? Tidak jelas ini. Benar. Ketika jarum, gunting, lem tembak, gaprom dan pernak-pernik. Nah, ini cara membuatnya ya. Langkah-langkahnya. Ya, cara membuatnya, gunting kaos kaki tersebut menjadi 2 di bagian mata kaki, lalu buat simpul pada potongan yang panjang dengan cara membalikan kaos kakinya supaya simpul berada di dalam. Yang kedua, isi kaos kaki dengan dakron sampai membentuk bulatan, kemudian masukkan gelang atau cincin. Itulah cara membuat boneka yang simpel dan praktis dari barang bekas dan tidak terpakai. Yang terakhir, penutupnya, semoga bisa menjadi inspirasi dan juga menjadi sebuah produk dan karya yang bermanfaat. Cara membuat boneka selanjutnya ialah dengan memberikan manik-manik, gula dan jahit untuk membuat mata serta hidung. Kamu bisa menambahkan potongan kain sebagai syarat di boneka seperti boneka salju selesai. Ya, dari contoh ini kalian sudah paham? Sudah paham atau belum? Sudah paham cara membuat kaos kaki cara membuat boneka dari kaos kaki? Sudah paham? Sudah paham? Ya. Ibu akan tampilkan satu contoh lagi ya. Biasanya setelah kita membuat
Oke teman-teman, semua selalu di dekat kedua dengan like, komen, dan subscribe. Agar channel ini. Oke, kalian sudah menontonnya toh? Sudah. Ya, langsung kerjakan ya proyeknya. Ayo sebelum itu kita ice breaking dulu ya. Masih semangat? Masih. Oke, sebelum mengerjakan proyek itu kita ice breaking dulu. Semua berdiri. Ayo berdiri. Tepuk semangat. Semangat ya. Tepuk semangat. Oke, kembali dulu. Ya, lanjut ya, kerjakan proyeknya. Ayo. Wih, terus bom botol di sana. Ayo. Potong dulu bagian botolnya. Atasnya. Setelah itu kalian potong bagian bulat di gardus itu ya. Ya, kalian buat lingkaran bagian bulatnya. Gardus ya. Nyetan sudah. Gunting di mana? Oh, sendiri. Baik, yang 2 orang membuat celengan, terus yang 2 orang kan ada 4 orang, ada satu kelompok ada 4 orang, 5 orang, jadi 2 orang itu membuat celengan yang 2 orang itu menulis atau menyusun teks proyeknya. Sudah, waktu ibu kasih 7 menit ya.
Denny, ini kan ada 4 orang. Jadi yang 2 orang bikin celengan, yang 2 orang nyusun teks prosedurnya. Nulis ya. Nulis kembali apa tujuan dari pembuatan celengan ini. Isso kata. Itu. Sudah? Ada yang sudah? Sudah? Ada yang sudah? Yang sudah membuat celengan? Sudah menulis kembali? Sudah menyusun? Sudah. Oke. Tutup bagian bawahnya ya dengan bagian atasnya. Terus dikasih lubang di bagian atasnya itu. Di gabus ini seperti kelompoknya Denny ya. Ini untuk mengisi uang ya di dalam celengan itu supaya bisa kasih masuk uang di dalam celengan itu. Bagian bawahnya juga ditutup ya. Ya. Merah pun sudah. Sudah. Merah sudah minta ya celengannya. Siapa di sini yang biasa menabung? Hah? Menabung di celengan? Hah? Tidak menabung? Menabung. Sampai berapa lama? Atau menabung cuma 1 hari langsung dibongkar? Tidak. Atau tidak menabung malah pergi beli kasih habis uang yang dikasih sama orang tua. Manfaat celengan itu kalian bisa menabung. Nanti pada saatnya kalian bongkar isi banyak kok. Banyak hasilnya. Oke, sudah. Kelompok mana yang belum? Sudah. Kelompok 1? Kelompok 1 sudah. Mana kelompok 1? Kelompok 1. Ya, tulis nama kelompoknya di bagian bawah ya. Tulis nama kelompoknya di bagian bawah. Nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, kalau sudah selesai, kelompok 1 kumpul duluan. Kelompok 1 kumpul duluan.
Kelompok buah. Kelompok buah. Ya. Sudah tulis nama di bawahnya? Ya, silakan. Kelompok 3. Ya, jadi ini hasil dari pembuatan celengan dari bahan bekas. Jadilah celengan celengan yang bisa menabung uang jajan kak, uang yang dapat dari orang tua bisa diisi di dalam celengan. Ini kan ada uangnya yang bisa diisi. Oke, nah dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa simpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa simpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa simpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Mary. Ini kesimpulannya ya, jadi Mary katakan bahwa dari bahan bekas kita bisa membuat produk. Yang lain bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini kalian bisa menyimpulkan? Sudah membawa celengan, sudah menulis. Oke, tepuk tangan buat Mary dulu. Pembelajaran hari ini. Nah, Ibu mau bertanya dulu. Dari pembelajaran awal sampai saat ini, apakah kalian menarik dari pembelajaran hari ini? Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa Rika? Membuat celengan. Rika bilang bisa kreatif membuat celengan. Apa lagi? Siapa lagi? Kalau biasanya kita tidak ada apa? Biasanya kalau belajar ada video yang ditayangkan atau tidak? Seperti tadi. Kalian tonton. Yang membuat kalian menarik atau menyukai pembelajaran hari ini apa? Ya, bisa menonton. Rika bilang bisa menonton langsung cara membuat celengannya, bisa membuat cara membuat satu produk, bisa karena ada tampilannya atau ada tayangan, bisa menonton videonya. Ada lagi yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Ya, kalau tidak ada, jadi pembelajaran hari ini sampai di sini. Ada yang mau bertanya mengenai materi kita hari ini? Ada? Kalau tidak ada, Ibu ingatkan untuk pertemuan berikutnya kalian akan membacakan hasil dari kalian menulis kembali teks prosedur sesuai dengan strukturnya di depan kelas. Kalian akan membacakan ulang hasil kalian ya. Oke, itu nanti.
Ibu minta